Halo guys, balik lagi di TikTok dan kali ini kita kedatangan keyboard gaming dari Asus ROG. Jadi ini namanya Asus ROG Valcata ya, itulah namanya. Jadi kita namanya terinspirasi dari nama sebuah pedang. Jadi kalau kalian ingat dulu kita pernah review Asus ROG, ada namanya Scimitar. Nah, terus ada Falchion. Nah, ini Valcata jadi nama pedang juga. Dan kali ini adalah produk keyboard gaming yang pertama kali dipamerkan ke publik tahun lalu di acara Computex 2025 Taipei di Taiwan tahun lalu, dan tahun ini sudah dijual di Indonesia dengan harga 5 juta. Keyboard gaming 5 juta. Kita harusnya udah nggak kaget karena selama ini banyak banget keyboard gaming dengan harga yang mungkin dibilangnya fantastis, tapi sebenarnya wajar kalau ngeliat fitur dan keunggulannya. Dan ini adalah ROG Valcata dari Asus yang ukuran sebenarnya sama kayak keyboard 75%, tapi ini agak beda. Patah. Ya, jadi ini sebenarnya bukan patah. Wah, betul. Ini bukan patah, tapi adalah sebuah keyboard gaming yang memang ditujukan untuk pro player atau e-sport atau anak-anak e-sport lah. Jadi kalau kalian lihat kayak gini pasti sebenarnya udah tahu Asus ROG sebenarnya bukan satu-satunya. Kalau kita cek di TikTok ataupun di medsos, kita lihat ada juga keyboard gaming yang memang desainnya cuma separuh begini, patah begini, tapi Asus sendiri ya kita tahulah ROG seperti apa canggihnya. Mereka melakukan Asus ROG Valcata dengan desain yang memang sama-sama potek, patah, tapi dengan tampilan yang futuristik dan fitur canggih yang akan gue jelaskan. Nah, ini pertama kita kasih lihat lagi, patah lagi. Nah, ini dia tampilannya Asus ROG Valcata. Jadi ya kalau dilihat gue agak kesulitan megangnya, memang iya keyboard ini rada berat. Jadi ini ada palm rest ya. Nah, ini keyboardnya. Ini begini, jadi ada magnetik dikit, tapi memang nggak bisa nyatu banget. Dan kalau dilihat di sini bentuknya memang ya bisa miring juga, ada kaki penyangganya dan ada armrest, jadi buat nyangga lengan. Dan sebenarnya ini bisa dicopot. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi Asus ROG Valcata, seperti apa kecanggihan keyboard yang mungkin buat orang lain akan aneh, tapi buat anak e-sport sebenarnya ini canggih banget. Dan harga 5 juta, apakah worth it dengan fiturnya? Yuk kita bahas Asus ROG Valcata di TikTok kali ini. Oke, pertama kita ngomongin desain dari Asus ROG Valcata. Jadi di sini bisa dilihat sekilas memang seperti keyboard gaming pada umumnya. 75% yaitu sebuah keyboard yang thin keyless, tidak ada angka-angkanya sebelah kanan numpad-nya, ini di bagian atas doang, dan ini ada armrest. Nah, di sini dilihat desainnya itu seperti ini. Jadi memang ini bisa dipisah. Ketika dipisah itu bisa digunakan hanya salah satu gitu. Dan kalau mau dipakai dua-duanya bisa juga karena ini ada kabel konektornya. Jadi ada lubang USB-C-nya, kabel konektor. Kualitasnya sejauh ini kita cobain ya, kita udah kita pakai. Ini biasalah Asus ROG build quality, emang nggak pernah bohong untuk harga yang ditawarkan 5 jutaan. Ini nggak plastik. Ya, plastik ya, deh. Ini lebih awet banget terasa dan memang agak berat, solid bentuknya, desainnya. Di sini ada bagian dongle ya, untuk keyboard yang bagian kanannya. Kemudian untuk bagian WASD, ini anak yang gamer harus tahu banget WASD, tombol yang sering dipakai. Nah, WASD di sini ada 2 port, yaitu buat link itu untuk koneksi, jadi ada kabel bawaannya. Kemudian ini untuk kabel kalau misalnya kalian mau pakai keyboard ini connect ke PC atau laptop gaming. Nah, inilah canggihnya dari Asus ROG keyboard gaming. Mereka selalu sedia koneksi yang nggak cuma 2 tapi 3. Pertama yaitu di sini ada ikonnya, ada Bluetooth, ada pakai USB-C, pakai kabel, dan ada yang wireless, jadi pakai wireless dongle-nya si Asus sendiri gitu. Kemudian untuk yang sudah sering lihat keyboard gamingnya Asus yang wireless terutama, di sini ada sebuah knob. Nah, ini adalah knob yang kita tahu untuk mengaktifkan fitur rapid trigger. Jadi apa sih itu rapid trigger? Jadi kita coba jelaskan dengan bahasa bayi. Nah, rapid trigger itu adalah kalau misalnya kalian berpikir selama ini kan kalau keyboard biasa itu kalau diketuk sampai dalam ini W baru input di keyboardnya atau di PC-nya, di laptopnya W baru masuk. Nah, kalau main game kan kadang biasanya nih mainnya kita main yang game FPS kanan kiri WASD, jadi A sama D A D. Nah, sebelum ini dia harus saat dipencet dalam dihitung sebagai satu ketukan dengan rapid trigger, jadi hanya gini aja itu sudah input semua. Jadi artinya ini semuanya pencetan tombolnya akurasinya tinggi, tapi di Asus ROG sendiri menyebutnya hanya fitur WASD aja hurufnya. Jadi memang keyboard gaming ini yang beneran gaming banget. Jadi nggak semua keyboardnya ini bisa support rapid trigger, tapi hanya WASD. Jadi benar gaming banget. Nah gitu. Kemudian kecanggihan lainnya adalah di sini selalu ada tombol yang lengkap. Jadi kayaknya Asus ROG tuh ngerti banget kalau desainnya ya. Jadi mereka tuh nggak mau orang yang mesti
sekarang tuh ribet masuk aplikasi dulu atau mungkin install apa dulu. Akhirnya mereka pengaturan shortcut-nya di sini. Nah, ini kalau dipencet, ini untuk semacam tombol functionnya. Di sini kalau dipencet nanti di bawahnya ada indikatornya. Jadi ini ada scroll yang bisa berfungsi juga untuk misalnya kalau kalian misalnya opsi konten media, ini ngatur media, kemudian ngatur aktuasi keyboard, aktuasi itu. Nah, ini lagi aktuasi. Jadi kalau tadi repeat trigger, kalau aktuasi itu adalah ya tombol di inputnya ini. Kalau ini kan dalam 1. Tapi kalau aktuasinya dibikin sangat rendah 0,01 millisecond, milidetik, jadi baru kepencet sedikit, ini sudah masuk A. Jadi kalau misalnya kalian bisa customize di sini mau misalnya sedalam apa bisa. Jadi kalau misalnya sangat pendek aja, sudah A udah masuk. Nah, itu jadi membuat efek dari keyboardnya semakin responsif. Dan satu lagi lupa, di sini bukan hanya gimmick lampu-lampu aja. Jadi di sini ada indikatornya, misalnya volume. Kita pencet jadi volumenya, bentar. Nah, volumenya kita nyalain di sini. Nah, ini kalau volume, jadi kalau di sini nanti bisa nyala. Jadi di sini nyala, nanti ada misalnya pengaturan volume seberapa kencang, kemudian juga tadi milimeter aktuasinya, milidetiknya aktuasinya seberapa dalam, itu di sini indikatornya. Dan kalau dilihat memang desainnya sangat unik. Nah, gini. Atau mungkin bisa keyboard. Nah, ini nih keyboard gaming yang sangat ringkas ini yang cuma separuhnya biasanya begini tujuannya. Jadi ini keyboard di sini, WASD di sini, mouse. Jadi gini. Inilah tujuannya kenapa Asus ROG berpikir untuk bikin Asus ROG VALCET ini sebagai desain keyboard gaming yang sangat compact untuk WASD gitu. Ini main gini. Nah, bagian bawahnya lagi ini yang sempat lupa dibahas, ada armrestnya. Sebenarnya memang kayaknya nggak semua orang pakai, teman. Kayaknya kalau ada yang mau pakai di sini agak ribetnya ini. Sebuah kekurangan yang gue temukan di Asus ROG VALCET ini adalah di sini menggunakan baut. Ya kan biasanya kan keyboard gaming kan komponen gaming itu kan nggak pakai baut, saya magnetik aja. Dan itu pakai baut. Dan di dalam paket penjualan itu ada ini letter L. Di sini bisa dibuka. Jadi kalau mau dibuka bisa. Nanti yang tersisa hanya keyboardnya aja. Dan ergonomis yang lain yaitu fitur ergonomisnya. Selain ada armrest juga ada kaki penyangga yang memang ini harus dipasang manual gitu. Kita tadi bingung ini apa sih, ini ternyata ini dipasang manual di sini. Nah, jadi ini fungsi untuk mengatur ketinggian dari si keyboardnya. Jadi mau tingginya gimana, miringnya gimana, bahkan yang nggak masalah kalau misalnya kalian mau yang ini lebih tinggi nih, ini lebih tinggi nih, kan tinggi begini. Yang satu lagi keyboard atau mouse-nya rata atau keyboardnya rata, memang nggak masalah. Jadi memang ini butuh penyesuaian aja. Dari pengalaman kita coba, tim Metcom.id coba, ini butuh penyesuaian untuk orang-orang yang mungkin baru mencoba berinvestasi ke keyboard gaming yang kayak gini, split keyboard gaming. Memang aneh, tapi ya itulah ya. Sekarang kita lanjut ngomongin, setelah desain kita ngomongin soal fiturnya kali ya. Yuk kita bahas fiturnya. Oke, kita ngomongin soal teknisnya dari Asus ROG VALCET. Jadi tadi udah dijelasin soal rapid trigger, soal aktuasi. Nah, ini ada satu lagi teknologinya, HFX version 2, HFX V2. Jadi ini sebuah teknologi dari Asus ROG buat keyboard gaming. Mereka tidak lagi menggunakan sebuah komponen mekanik di bawah bagian switchnya. Jadi switch mekanik. Jadi kalau selama ini kalian tahu, kalau bingung ya, ini yang buat awam ya, switch mekanik itu kayak ada di bawah keyboard, ada sebuah komponen di mana dia klik. Nah, itu ada komponen mekaniknya. Sekarang mereka itu pakainya Hall effect. Jadi ini teknologinya namanya HFX V2. Jadi si Asus ROG ngeklaim bahwa ini kinerjanya lebih baik daripada seri sebelumnya. Nah, Hall effect ini bekerja dengan sistem magnetik, jadi sensor. Kenapa gitu? Karena ini diklaimnya lebih canggih daripada fitur mekanik. Jadi karena dia menggunakan magnetik, itu memungkinkan untuk pengaturan tadi yang kita sebut aktuasi. Jadi artinya keyboardnya tombolnya bisa diatur tanpa harus menekan terlalu dalam, inputnya sudah masuk. Jadi bisa diresponsif. Makanya tadi ada fiturnya bisa diganti di sini. Ininya seberapa ini nih, seberapa aktuasi seberapa cepat, 0,01 millisecond atau lebih tinggi. Jadi kalau makin rendah, pencet dikit aja, karakternya udah di dalamnya udah geser. Nah, itu dia. Itu. Dan Asus ngeklaim bahwa ini keyboardnya ini fiturnya ini bekerja sampai ratusan kali pemakaian. Jadi itu dia. Ada penggunaan Hall effect, bukan pakai mechanic switch, artinya tidak ada aus. Jadi kalau mungkin pakai mechanic switch kan kayak semakin lama dipakai, lama-lama keyboard semakin letoy, pasti ngerasakan. Nah, ini kan tidak cepat aus dan masih tetap enak ngekliknya lebih awet gitu. Dan mungkin dalam penjualannya juga tadi kita cek
ada sebuah komponen buat ngecabut keycaps-nya. Jadi kalau misalnya keycaps-nya pengen diganti model lain, nggak masalah karena ini pakai Hall effect. Jadi bukan ada mechanic switch di bagian bawahnya. Gitu. Nah, kita ngomongin fitur yang lainnya. Yuk. Nah, ngomongin soal koneksinya. Tadi konektivitas koneksi. Nah, ini tadi kan disebut di awal ada 3, kelihatan dari sininya. Nah, 3 ini. Nah, untuk lebih jelasnya, yang satu adalah Bluetooth. Nah, ini Bluetooth kalau kalian pengen pakai Bluetooth nggak masalah. Tapi biasanya kan gamer nih tahu banget kalau namanya Bluetooth nih. Kalau Bluetoothnya bukan yang paling baru, misalnya Bluetooth berapa 5.3 atau berapa, nanti koneksinya keganggu apalagi kalau misalnya kita pakai ada aja nih ya, ada yang main game bawa keyboard gaming, pakai laptop gaming mainnya di cafe gitu. Nah, di sini nyediain fitur untuk menggunakan kabel USB-nya jadi lengkap, komplit. Jadi kalau di paket penjualan tadi kita cek ada USB-C to USB-C, ada USB-C to USB-A, jadi ada 2 adapter dan itu lengkap banget. Kemudian ada koneksi dari ROG NovaSpeed, jadi teknologi wireless dari Asus ROG, dia menggunakan RF 2,4 GHz yang dijamin sangat responsif. Dan konektivitas ini penting banget karena laptop keyboard gaming Asus. Keyboard gaming Asus ROG Valcata ini punya polling rate 8K 8000 Hz. Jadi artinya ini bisa dijamin sangat responsif inputnya karena itu 8000 Hz sejauh ini itu paling tinggi ya kalau keyboard gaming kita cek. Nah, itu 8000 Hz itu responsif paling tinggi dari polling rate-nya. Jadi artinya polling rate itu adalah tektokan antara keyboard ke PC atau ke laptop. Jadi ketika kita input di situ nongol, kita input lagi di PC-nya nongol, karakter tergerak, itu polling rate gitu. Makanya semakin tinggi semakin bagus. Dan tentu saja itu sangat konsum baterai karenanya ketika kita mencoba mengkoneksikan ke software. Jadi sekarang Asus ROG itu nggak pakai Armoury Crate. Kayaknya kalau kita mikirnya nih Asus ROG itu ngerti bahwa si Armoury Crate itu kayaknya orang merasanya ribet. Mesti install dulu aplikasinya, ntar update lagi aplikasinya. Makanya mereka sekarang pakai yang berbasis web namanya Gearlink Asus Gearlink ROG. Nah, di situ ada ketika kita udah connect kita bisa aktifin mode performance di mana nanti fitur polling rate itu bisa diaktifin atau enggak. Jadi kalau misalnya mau main game biasa nggak perlu yang polling rate tinggi responsif banget, polling rate dimatiin. Kalau misalnya mau yang menjamin e-sport banget, polling rate bisa diaktifin dan memang harus diakui itu kan konsum baterai. Tapi tadi balik lagi, Asus ROG ngeklaim ROG Valcata punya baterai bertahan hingga 200 jam pemakaian tanpa menyalakan lampu RGB gitu. Nah, sekarang kita bahas apa lagi ya? Soal bunyi taktiknya, seberapa orgasm ini keyboard. Nah, kita sekarang ngomongin soal pengalaman dari bagian suaranya. Ini kalau keyboard gaming kalau nggak ada suaranya emang agak garing, nggak gaming kali ya. Tapi memang salah satu hal yang dikritik dari penggunaan teknologi Hall effect pada keyboard gaming adalah karena dia absen, tidak ada switch mekaniknya, jadi kayak suaranya kopong, nggak rame. Sementara orang kayak nah, ini suara bisa denger ini kayak ASMR ya. Suaranya toki-toki, lebih berisi dan tetap ada feel kayak itu pakai switch mekanik. Itu dia. Jadi masih enak banget suaranya. Dan ya sebenarnya ini kalau dipakai buat bukan gaming tetap oke sih. Ini suaranya tetap enak kalau mau gaming. Nah, itu dia suaranya. Jadi meskipun pakai Hall effect tetap Asus ROG itu paham gamer tuh maunya orgasm. Jadi maunya ada suaranya dan ini memang ditunjukin sama Asus ROG Valcata. Nah, gitu. Nah, oke, setelah kita ngomongin semuanya, desainnya, kemudian fitur-fitur canggihnya yang memang komplit banget ya, nggak diragukan. Asus ROG memang ngerti banget gamer maunya apa. Kemudian fitur-fiturnya mulai dari semua yang langsung ada di sini. Dan oh ya, tidak ketinggalan ada memori onboard. Jadi artinya ketika kalian akses ke software Gearlink, nah di situ bisa customize fungsi makro dan macam-macamnya. Dan memori onboard ya kalau kalian punya profile udah di set. Nah, kemudian dengan harga 5 jutaan, apakah ini worth it menurut kita? Nah, kalau 5 jutaan sebuah keyboard gaming yang memang kalian main game serius, kalian suka main game FPS kayak Counter Strike, Valorant, dan yang lagi rame Battlefield, Call of Duty. Nah, ini adalah sesuatu yang harus diinvestasikan. Keyboard gaming 5 juta, modelnya split keyboard dengan fitur di mana di atasnya langsung ada rapid trigger, kemudian ada pengaturan aktualisasi aktuasi dari keyboardnya, kemudian aksesnya dari sini gampang. Nah, kemudian suaranya enak, build quality-nya bagus. Kalau menurut kita sih 5 juta worth it banget.
gitu. Mungkin tapi tetap ada minusnya. Minusnya kalau kalian mau ngekritik, nah ini tadi pengaturan tingginya harus manual dicopot. Kemudian armrestnya juga kalau nggak mau pakai armrest, nyopotnya harus pakai obeng bawaannya. Nah, itu dia. Jadi dengan harga 5 juta, Asus ROG Valcata worth dibeli, tapi memang ada catatannya, ada beberapa kekurangan yang mungkin bagi sebagian gamer agak rempong nih pasti pakai alat lagi gitu. Nah, itu tadi udah kita bahas Asus ROG Valcata keyboard gaming, split keyboard gaming terbaru dari Asus. Jadi kalian bisa tinggalkan komentar di YouTube kita, di media sosial kita, kira-kira apa yang mau dibahas dari keyboard ini, atau mau request lagi ke Asus. Nah, kita mau request lagi ke Asus, apalagi produk mereka yang mau kita bahas nih soal gaming ini, daripada pusing-pusing kan harga pertama naik. Jadi sampai jumpa di episode Tech Talk selanjutnya.